Pertama yang kita mesti lalui itu adalah sakaratul maut. Nah, kayak apa cara supaya sakaratul maut ini husnul khatimah? Karena bila ini kada husnul khatimah, kada bakal sampai ke surga. Kalaupun sampai ke bisa macam-macam yang dilalui, susah payah. Nah, jadi kita hitung sejak dini sanggup untuk sakaratul maut supaya husnul khatimah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita? Ujar Nabi kita, kematian itu sesuatu yang sangat sulit. Sakitnya mati itu komplit rohani dan jasmani. Nah, itu sakitnya mati. Nah, satu sakitnya sakit penyakit dulu. Malaikat mencabut nyawa dari urat-urat. Itu sakit luar biasa. Ujar Nabi kita mengatakan sakitnya luar biasa. Ini Nabi yang mengisahkan. Satu itu. Sakit yang kedua sakit hati. Apa sakit hati? Meninggalkan anak, meninggalkan laki, meninggalkan bini, meninggalkan kabun, bagi nang bisi kabun, meninggalkan mobil, bakal bisa bisi mobil, meninggalkan gedung, nang bisi gedung. Sakitnya hati luar biasa. Kalau kita berisi gedung kita hilang sebuah, sakitlah hati, sakit. Mati pang, semuaan ditinggalkan. Bayangkan sakitnya hati orang hendak mati itu. Apalagi rumahku negananya, kenapa aku mati biniku kawin ke lain. Sakit benar hati ini kirakan itu. Mana sudah penyakit di awak, tambah sakit hati. Bakal meninggalkan orang-orang yang dicintai, meninggalkan hal-hal yang dicintai. Jadi sakitnya mati itu komplit sakitnya. Nah, disitulah Nabi kita memberikan doa supaya kita nyaman menghadapi mati itu. Banyak doa, tapi kada semua doa untuk itu. Nah, Rasulullah dalam sebuah riwayat menyebutkan beliau berdoa, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ini doa dipakai Nabi. Allahumma a'inni 'alal maut, ya Allah tolonglah aku menghadapi kematian. Wa hawwinhu 'alayya, dan mudahkan itu mati atasku. Ini doa dibaca Nabi. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku 'alal maut menghadapi mati. Wa hawwinhu 'alayya, mudahkan mati itu atasku. Nah, kalau kita takutan menghadapi mati, baca doa nih. Kada takutan, kada baca, kada apa-apa. Mun asa takutan mati, baca doa nih. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan mudahkan itu kematian atasku. Nah, itu doa. Yang kedua, menghadapi sakaratul maut itu, ujar Nabi kita, akhbarani Jibril, aku dikabarkan oleh Jibril, anna la ilaha illallah unsul muslim inda mautih, bahwa la ilaha illallah teman penghibur kita waktu kita mati. Jadi dua itu sekada-kadanya persiapan kita yang kita perhitungkan sejak sekarang untuk menghadapi sakaratul maut itu. Pertama doa, yang kedua perbanyak la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah. Supaya apa? Karena la ilaha illallah ini akan menjadi teman menghibur kita pada waktu sakaratul maut. Bini kada kau menghibur, laki kada kau menghibur, anak cucu kada kau menghibur lagi. Yang bisa menghibur kita waktu sakaratul maut hanya satu, la ilaha illallah. Nah, jadi kalau kita beramal la ilaha illallah berapa sehari, itu kena di waktu sakaratul maut dia akan muncul.
menjadi penghibur kita, penentram hati kita menghadapi malaikat maut itu. Nah, jadi ini bekal yang mesti kita siapkan untuk menghadapi kematian. Yang kedua yang mesti kita hadapi, mesti kita jumpai, fitnatul qabri, fitnah kubur. Kubur itu fitnah, kubur itu ujian. Sempit, gelap gulita, banyak cacing, banyak ulat, ada ular macam-macam. Belum lagi munkar nakir, belum lagi himpitan kubur. Nah, kalau kita kada persiapkan itu sejak sekarang, pasti kesusahan masuk kubur. Kenapa? Karena kita kada pernah membiasakan masuk kubur. Nah, kita kada pernah membayangkan kubur itu kayak apa. Tapi Nabi menyatakan bahwa kubur itu, ujar Nabi, tempat yang paling sulit. Kalau di situ kita kada punya persiapan, kada punya bekal yang khusus untuk kubur, kita kesusahan. Dihimpit kubur, datang malaikat munkar nakir yang luar biasa menakutkan. Menakutkan munkar nakir. Nah, lalu apa Rasulullah mengajarkan kita untuk bekal khusus menghadapi fitnah kubur ini? Rasulullah menyatakan, man qara'a suratal muluk kulla lailah lam yadurruhul fattan. Siapa-siapa yang membaca surah muluk Tabarak tiap-tiap malam, dia akan selamat dari fitnah kubur. Nah, baca surah Tabarak kulla lailah, tiap-tiap malam baca itu, maka kubur kita akan luas, kubur akan terang, munkar nakir akan bisa kita jawab, himpitan kubur akan dicegah oleh surah muluk itu. Jadi orang-orang bahari mengamalkan Tabarak itu persiapan untuk alam kubur. Persiapan alam kubur. Yang mana surah-surah lain di Al-Quran fungsinya tidak demikian. Surah Waqiah bagus tapi kada untuk kubur. Surah Yasin bagus tapi kada untuk khusus kubur. Yang untuk kubur ini surah muluk. Tabarakalladzi biyadihil muluk. Itu tiap-tiap malam kita siapkan juga bekal itu. Nah, yang kedua, Nabi mengatakan, menganjurkan untuk menghadapi kubur itu doa berlindung dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa di tasyahud akhir biasa. Nah, itu doa supaya kita selamat dari azab kubur. Karena kubur pasti kita lalui, pasti kita masuki. Kalau kada ada persiapan, kita akan susah. Kemudian yang ketiga yang kita akan hadapi, al-muqsu fil qabri. Kita di kubur itu diam. Berapa lawas kita diam di kubur? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bisa ribuan tahun kita di kubur. Nah, ribuan tahun di kubur, kalau kada bekal, kita bisa membayangkan. Jangankan 1000 tahun kita kada ada bekal, seminggu aja kita kada ada bekal. Nah, ini dalam kubur sekian tahun kita, apa sanggup kita? Itu mesti diihsa, mesti dihitung. Kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Muhsi, sembahyang kada kawal lagi di kubur, puasa kada kawal lagi di kubur, amaliyah kita di kubur putus. Nah, Rasulullah mengajarkan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas. Jadi bila mati manusia, putus sudah amal, kada bisa berbuat apa-apa lagi. Kita dalam kubur membaca la ilaha illallah,
kan jadi pahala lagi. Dalam kuburan baca salawat kan jadi pahala lagi, karena bukan zamannya taklif. Di kubur itu bukan zamannya kita dibebani untuk sesuatu. Nah, jadi dalam kubur itu putus sudah amal, kada bisa apa-apa kecuali 3 hal. Nah, 3 hal nang kada putus terus mengalir ke dalam kubur, walaupun kita sudah meninggal terus datang dalam kubur. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah, kita bisa dia sudah ada berwakaf samitir segi 4 tanah, 4 nukar orang bulah masjid, 4 samitir dibangun masjid. Nah, maka selama masjid itu disambahyangi orang, terus mengalir dalam kubur pahalanya. Ini yang menyamani di kubur, ini yang menyamani di kubur. Amal lain sudah kada bisa. Ada tinggal sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ada ilmu yang kita ajarkan yang diamalkan orang. Imam Bukhari mengumpul hadis, mengarang kitab hadis. Imam Bukhari 1000 tahun lebih yang lalu dibaca orang kitab Bukhari sampai hari ini, sampai pahalanya mengalir lawan sidin. Terang kubur sidin, luas kubur. Kenapa? Setiap kali orang baca kitab Bukhari sampai pahala. Itu ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Imam Ghazali mengarang kitab Ihya tahun 500-an Hijriah, para ribuan tahun sudah dibaca kitab Ihya sampai pahala Imam Ghazali. Tarang kubur sidin, lapang kubur. Kenapa? Karena ada ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Yang ketiga, waladin salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan. Abahnya dalam kubur, anaknya yang berdoa, ya Allah ampuni dosa abah mama, ya Allah rahmati kubur abah mama, lapangkan. Nah, karena ini anak saleh, doanya diijabah Allah, nangkoi tentarang kuburnya, lapang kuburnya. Nah, kalau kita bersiap-siap untuk dalam kubur, antara 3 nih, baik ketiga-tiganya bagus lagi. Ada sedekah jariyah, ada ilmu yang dipakai orang, ada anak saleh yang mendoakan kita. Maka selama itu jalan, dalam kubur pun dapat nikmat, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang pasti kita lalui menuju surga itu adalah mahsyar, lapangan berhimpunnya seluruh makhluk manusia dari Adam sampai hari kiamat kumpul. Nah, mahsyar. Di situ kada ada warung, kada ada warung. Di situ kada ada orang berjual apa-apa. Kayak apa cara kita menghadapi di mahsyar itu? Ada satu umat di mahsyar ini, ratusan bahkan mungkin bisa ribuan tahun di padang mahsyar. Kayak apa kita? Kita di sana itu sama jalan kita di sini, berasa, melihat, mendengar. Cuma pindah tempat. Kita di dunia sakit, dikibit di padang